Oke, baik. Ke pasar Angso Duo membeli rempah, singgah sejenak membeli jamu. Hilirisasi riset menjadi berkah, farmasi Unja maju berkat kolaborasi ilmu. Oke, harus ada pantun beriring ya. Satu lagi. Pergi ke sungai membawa perahu, air beriak tenang berkilau. Selamat datang para peserta dan tamu. Mari bersama menimba ilmu yang baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Ibu Dr. Indri Maharini, S.Far MSc APT. Yang kami hormati narasumber kegiatan kuliah pakar series 4 pada hari ini, yaitu Bapak Apoteker Fajar Yoni Ilham, S.Fam. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Ibu Apoteker Puspadwi Pratiwi, S.Fam M.Fam Science. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Elisma S.Fam M.Fam APT. Kemudian para dosen jurusan farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi beserta tenaga kependidikan. Tak lupa kepada para mahasiswa dan mahasiswi jurusan farmasi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan kuliah pakar hilirisasi riset farmasi ke produk, kolaborasi strategis antar bidang ilmu series keempat. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan kemuliaan, dan semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Fitrianingsih selaku pembawa acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua adalah lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Jambi dan Mars Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Kemudian sambutan dari Ketua Jurusan Farmasi, Ibu Dr. Indri Maharin S.Far MSc APT, dan pembacaan doa. Baik, kita mulai untuk acara selanjutnya, yaitu adalah lagu Indonesia Raya diikuti himne Universitas Jambi dan himne dan Mars Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dimohon kepada para peserta untuk on cam.
tinggi sirap dalam jiwa, amalkan tridharma perguruan tinggi, membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, meningkatkan sumber daya manusia demi nusa dan bangsa. Universitas Jambi Bidang Masa serentak beredar abadi. Marilah insan bangsa, Sivitas Kesehatan FKIK, serentak maju bersama, berkarya mengabdi untuk negara, tanamkan norma kesusilaan, mengabdi demi kemanusiaan, bersiap menyongsong masa depan, untuk Jambi Pinang masa kebanggaan, wujudkan persatuan, pelopor kesehatan, generasi berbudi pekerti luhur berdasar Pancasila, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, bersatu padu berbakti untuk negeri, Universitas Jambi, jayalah selamanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Al-Rafi. Kepada Saudara Muhammad Al-Rafi, kami persilakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya memimpin doa pada siang hari ini agar kuliah pakat kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafwa indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara kuliah pakar. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir dalam Zoom kali ini kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan dan juga keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara siang hari ini. Ya Rob yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami serta kobarkanlah semangat perjuangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ya.
Terima kasih kepada Saudara Muhammad Arafi. Baik, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Ibu Dr. Indri Maharini SFAR MSc APT, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Indri Maharini SFAR MSc APT, kami persilahkan. Di S1 di Puspa, Ibu Koordinator Prodi PSK. Bapak Ibu Alhamdulillah, kami juga menyapa kepada pembicara kita Bapak Rahmat Fajar yang telah berkenan bergabung di acara Bank Pakar pada siang ini. Pertama-tama kami akan menyampaikan kegiatan tadi Allah Subhanahu yang kita sedang menimba ilmu memperluas wawasan kita di siang hari ini harapannya ini bisa bermanfaat, bisa lebih mengeksplorasi pemahaman kita terkait bidang pelayanan di puskesmas gitu ya. Mungkin di kuliah juga sudah dapat, tapi kalau kita saling sharing dengan praktisi yang ada di mana itu akan menambah pengkayaan keilmuan kita. Alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mempersiapkan acara ini dan harapannya ke depan juga kita bisa lebih bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang tanpa berpikir karena banyak kata itu ya dengan mengajak mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pada siang hari ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Jurusan Farmasi atas sambutan dan arahannya. Sebelum kita mulai acara inti kita, mungkin kita sesi foto terlebih dahulu. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat on cam karena kita akan melakukan sesi foto. Mohon bantuannya panitia. Kita beri aba-aba ya. Baik, untuk slide pertama, saya beri instruksi dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semua ya panitia ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan. Baik, kita mulai untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu materi dari narasumber. Dan pada hari ini ada berjudul Manajemen Pengelolaan Obat dan BMHP serta Pelayanan Farmasi Klinis Dan satu anggota di oleh narasumber kita, yaitu Bapak Apoteker Fajar Yoni Ilham SFAM. Beliau merupakan apoteker klinis dari Puskesmas Muara Fajar. Dan acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh Ibu Apoteker Nur Fadila SFAM MFAM Klin. Baik, kepada moderator kita, Ibu Apoteker Nur Fadila SFAM MFAM Klin, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Fitri selaku MC kebanggaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti kuliah pakar secara virtual.
Dan di sini saya mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Dr. Indri Maharini MSc APT selaku Ketua Jurusan Farmasi dan juga yang terhormat Ibu Apoteker Puspa Dwi Pratiwi SPAM MFAM Sains sebagai Kaprodi S1 Farmasi dan juga yang terhormat Ibu Elisma SPAM MFAM APT selaku Kaprodi Program Studi Apoteker. Baik, sebelum kita memulai ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang luar biasa pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nur Fadilah, selaku moderator pada hari ini yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai nanti. Jadi, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta di kuliah pakar pada hari ini, karena topik hari ini akan berbeda dengan yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait kimia bahan alam, hari ini kita akan membahas terkait dengan farmasi klinis dengan judul Manajemen Pengelolaan Obat dan BMHP serta Pelayanan Farmasi Klinis yang merupakan topik yang sangat penting dan pembahasan yang akan sangat menarik nantinya. Nanti kita akan melihat bagaimana pengelolaan obat dan BMHP yang baik dan bagaimana seorang farmasi bisa melakukan pelayanan farmasi klinis yang baik juga nantinya sehingga nanti bisa mendukung keberhasilan terapi pada pengobatan pasien. Selain itu juga ini berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian yang dimana mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di sini nantinya pasti akan lulus dan akan bekerja. Jadi inilah nanti gambaran pekerjaan seorang farmasi di fasilitas kesehatan. Jadi oleh karena itu hari ini kami hadirkan narasumber yang ahli di bidang tersebut yaitu praktisi di fasilitas kesehatan yaitu Bapak Apoteker Fajar Yoni Ilham Esfam. Selamat siang Bapak, apa kabarnya Bapak? Sudah hadir di sini ya Pak? Iya, alhamdulillah Ya. sehat. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fajar karena sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber pada hari ini yang nantinya akan berbagi ilmu, pengalaman, dan menambah wawasan pada peserta yang hadir pada hari ini. Bapak Fajar ini adalah lulusan dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, dengan pengalaman pekerjaan yang berupa pernah menjadi apoteker penanggung jawab Apotik Sinar Abadi Pekanbaru, dan juga pernah menjadi staf apoteker Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru, dan juga pernah menjadi apoteker pendamping Apotik Uda Faris Pekanbaru. Yang saat ini Bapak Apoteker Fajar bekerja sebagai apoteker penanggung jawab di Puskesmas Muara Pajar Pekanbaru Riau. Selain itu, Bapak Fajar juga menjadi tim resertifikasi PCIAI Pekanbaru dan juga menjadi anggota Hisfar Kesmas PDIAI Riau. Jadi dengan pengalaman yang cukup banyak oleh Bapak Fajar ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang hadir untuk dapat fokus memperhatikan karena kita tidak setiap hari bisa mendapatkan perkuliahan langsung mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya dan siapkan pertanyaan juga karena di akhir acara kita ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan Bapak narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ada baiknya kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Fajar. Kepada Bapak Fajar, waktu dan layarnya kami persilakan. Eh, oke, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Eh, saya ucapkan pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Farmasi Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba langsung untuk share screen ya. Apakah bentar. Sudah terlihat, Bapak? Udah terlihat ya? Bentar ya. Oke. Eh, udah terlihat ya, Bu ya? Sudah, Bapak. Oke, siap. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fajar Yoni Ilhami, SPM PT. Kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin agak jauh mungkin ya dari Jambi. Tapi mungkin ada juga beberapa masyarakat Kota Pekanbaru yang bersekolah mungkin di apa namanya nih di Universitas Jambi ya.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang peran apoteker di puskesmas, khususnya tentang manajemen pengelolaan obat, BMHP, serta pelayanan farmasi klinik. Jadi mungkin kalau minggu lalu kebetulan tentang kimia bahan alam, mungkin sekarang tentang farmasi kliniknya lah ya. Baiklah, ini CV saya tadi udah dibacakan. Eh, Pengenalan umum dulu lah pertama kali tentang pelayanan farmasi di puskesmas. Jadi eh, puskesmas salah satu fasilitas apa ya namanya fasilitas kesehatan paling dasar yang ada di masyarakat, selain klinik ataupun apotek, khususnya untuk farmasi. Jadi struktur organisasi dan SDM pelayanan farmasi itu biasanya sekarang semenjak 2018 atau 2019, saya kurang ingat juga, eh, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran di mana di masing-masing puskesmas itu sudah diwajibkan kesannya untuk menyediakan SDM bagian pelayanan farmasi, khususnya untuk apoteker. Jadi saat ini mungkin di Jambi juga rata-rata apoteker sudah ada berpraktek atau bekerja di puskesmas. Selain struktur organisasi dan SDM-nya itu, biasanya untuk pelayanan farmasi di puskesmas itu juga harus ada sarana dan prasarana, lalu sediaan farmasi dan BMHP, alur resep dan ruang pelayanan farmasi, serta gudang obatnya. Biasanya di puskesmas itu eh, tenaga pelayanan kefarmasian itu terdiri dari apoteker, penanggung jawab, sama TTK, tenaga teknis kefarmasian. Lanjut. Kita masuk ke pertama kali untuk bagian manajemen pengelolaan sediaan farmasi. Jadi kalau di sini kan sharing aja atau kita gimana selama ini pelayanan di farmasi itu biasanya kalau di puskesmas tuh ada dua, tentang manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan di bagian pelayanan farmasi klinik. Untuk pengelolaan sediaan farmasi itu kita biasanya terdiri dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, lalu pengendalian pencatatan pelaporan dan pemantauan. Nah, langsung saja itu apa itu perencanaan? Ini merupakan kalau di farmasi basicnya atau dasarnya dalam suatu pelayanan kita dimulai merupakan salah satu proses kegiatan seleksinya sediaan farmasi dan BMHP untuk menentukan jenis dan jumlah pemenuhan kebutuhan di suatu puskesmas. Jadi kalau biasanya untuk di Kota Pekanbaru di puskesmasnya minimal akan dilaksanakan satu kali dalam setahun, itu ada pertemuan POT namanya, Perencanaan Obat Terpadu, atau bisa juga pertemuan RKO atau Rencana Kebutuhan Obat. Jadi biasanya di awal tahun nanti dari Dinkes akan mengumpulkan apoteker-apoteker yang ada di puskesmas dengan untuk melakukan pertemuan POT atau RKO ini dengan membawa berkas. Berkas itu biasanya terdiri dari data perencanaan kebutuhan obat. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Jadi perencanaan ini memang dasar untuk suatu puskesmas atau pelayanan di puskesmas itu lebih baik. Jadi biasanya dilakukan dengan memperkirakan jenis jumlah sediaan farmasi dan BMHP, lalu meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi untuk di puskesmas RKO itu merupakan dasar dari penetapan untuk perencanaan kebutuhan obat dalam setahun ke depan. Lanjut. Ini ada metode utama yang biasa dilakukan untuk menghitung kebutuhan obat. Mungkin kawan-kawan semua atau adik-adik semua juga udah belajar tentang metode perencanaan yang ada di farmasi. Itu biasanya kalau untuk di puskesmas itu menggunakan metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode konsumsi itu metode yang didasarkan atas analisa penggunaan obat periode sebelumnya, sedangkan metode morbiditas itu tentang perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Ini metode konsumsi biasanya
Untuk perencanaan kita pakai ada rumusnya A sama dengan B C D dikurang E. Ini ada penjelasannya. A itu merupakan rencana kebutuhan tahun depan, B itu pemakaian rata-rata dikali 12 bulan, C itu stok pengaman, ini kayak buffernya. Kalau D itu waktu tunggu kapan kira-kira obat itu ada gitu. Kalau E itu sisa stok periode sebelumnya. Sedangkan untuk metode morbiditas itu biasanya berdasarkan kelompok umur, lalu jumlah kunjungan kasus, dan berdasarkan penyediaan formularium. Biasanya di puskesmas itu ada masing-masing puskesmas itu memiliki formularium standar puskesmasnya sendiri. Biasanya berdasarkan acuannya dari formularium nasional yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dan beberapa dinas kesehatan kota itu memiliki juga formularium dinas kesehatannya. Nah, kita masuk ke LPLPO. LPLPO merupakan dasar untuk rencana kebutuhan obat tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan obat ke dinas kesehatan. Jadi nanti apoteker di tiap puskesmas akan melakukan pelaporan penggunaan obat. LPLPO itu ialah laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Nanti saya akan kasih contoh gambar LPLPO. Jadi dari dasar inilah puskesmas akan meminta kebutuhan obat ke gudang di dinas kesehatan kotanya. Lalu setelah kita perencanaan, kita masuk ke bagian pengadaan. Jadi pengadaan di puskesmas itu biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui permintaan ke dinas kesehatan, permintaan obat rutin, dan pengadaan melalui pengadaan barang dan jasa, pengadaan mandiri. Jadi kita di puskesmas yang BLUD namanya, Badan Layanan Umum Daerah, biasanya bisa melakukan pengadaan obat mandiri. Kita akan membahas tentang permintaan obat dahulu. Jadi permintaan obat ini, sumber penyediaan obat yang ada di puskesmas ini, terutama untuk obat-obat program. Permintaan obat puskesmas diajukan oleh kepala puskesmas melalui apoteker dengan menggunakan LPLPO tadi, lembaran laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Biasanya setiap akhir bulan apoteker di puskesmas akan melakukan stock of name. Setelah melakukan stock of name akan menginput data-data penggunaan obat dalam satu bulan itu ke dalam LPLPO tersebut. Dari LPLPO tersebutlah kepala puskesmas yang ditugasi kepada apoteker untuk melakukan pengajuan permintaan obat ke dinas kesehatan. Permintaan obat ini terbagi dua, biasanya yaitu permintaan rutin dan permintaan khusus. Kalau permintaan rutin ini permintaan yang biasa dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan oleh dinas kesehatan kota tersebut. Kalau untuk Kota Pekanbaru, permintaan rutin di sini biasanya dilakukan per 2 bulan. Sedangkan untuk permintaan khusus dilakukan di luar distribusi rutin permintaan obat tersebut. Jadi misalnya kalau ada kebutuhan mendadak atau terjadi kekosongan obat ataupun KLB misalnya. Kayak kejadian luar biasa, jadi misalnya dibutuhkan obat apa. Jadi apoteker di puskesmas tersebut bisa untuk mengajukan permintaan obat di luar dari permintaan rutin yang sudah disetujui oleh dinas kesehatannya. Lalu kita masuk untuk pengadaan mandiri. Puskesmas dapat melakukan pengadaan mandiri obat melalui distributor obat yang memiliki izin pedagang besar farmasi. Biasanya pengadaan obat secara mandiri ini didasarkan dari peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Biasanya permintaan obat ini melalui PBF dan dilengkapi dengan surat pesanan. Ini alurnya gimana seorang apoteker puskesmas melakukan pengadaan obat di puskesmas. Biasanya didahului dengan melakukan apoteker menyampaikan daftar kebutuhan obat kepada pelaksana barang dan jasa. Jadi di puskesmas itu ada pegawai yang melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa.
Setelah apoteker mengajukan permintaan kebutuhan obat, pengadaan dilakukan oleh pelaksana sistem pengadaan barang dan jasa tersebut. Lalu, kalau untuk di Pekanbaru, setelah kita melakukan permintaan untuk pengadaan, biasanya kita akan memberikan justifikasi kepada Dinas Kesehatan. Jadi justifikasi ini seperti lembar permintaan obat yang mana obat-obat yang bisa kita beli, mana yang tidak di ACC oleh Dinas Kesehatan. Lalu setelah itu biasanya apoteker akan menyampaikan surat pesanan kepada pemasok. Apalagi untuk obat-obat narkotika, psikotropika, ataupun obat tertentu, biasanya memberikan SP atau surat pesanan yang khusus. Lalu apoteker terus memonitor pelaksanaan pengadaan. Biasanya kalau untuk di puskesmas, kebetulan di puskesmas saya pengadaannya secara langsung, penunjukan langsung. Tapi bisa juga kalau di sini ada sistem purchasing atau e-katalog. Lalu pengadaan, setelah permintaan, pengadaannya biasanya nanti apa namanya itu PBF-nya akan datang dengan membawa obat sesuai dengan permintaan dan akan memberikan surat pesanan. Ini contoh untuk tentang pengadaan melalui e-katalog. Tapi ini masih jarang untuk puskesmas melakukan pengadaan secara e-katalog. Ini juga langkah-langkahnya yang biasanya dilakukan secara e-katalog. Lalu kita masuk ke bagian penerimaan. Penerimaan merupakan suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan BMHP dari instalasi farmasi ataupun dari pengadaan puskesmas secara mandiri yang telah diajukan. Tujuan penerimaan itu agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas, serta tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutunya. Dalam bahasan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan penerimaan obat dan penerimaan obat hasil pengadaan mandiri tadi. Ini saat melakukan penerimaan obat, apoteker biasanya melakukan pemeriksaan kepada mutu sediaan obat, kesesuaian nama bentuk dan kekuatan sediaan obat, isi kemasan, lalu kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian, LPLPO ataupun surat pesanan. Lalu otomatis kita juga melihat fisik obat. Jadi setelah kita pesan, obat datang, kita terima berkasnya, lalu kita cek satu-satu keadaan obatnya. Terus dokumen apa saja yang terkait dalam proses penerimaan obat? Ini contoh-contohnya. Kalau biasanya penerimaan dari Dinas Kesehatan itu cukup dengan LPLPO atau surat permintaan, lalu biasanya diikuti dengan BAST. Jadi setelah LPLPO kita berikan ke gudang Dinas Kesehatan, biasanya mereka akan mengeluarkan berita acara atau SBBK. BAST ini berita acara serah terima atau SBBK. Kalau untuk VAR ini biasanya Vaksin Arrival Report. Jadi nanti ada juga contohnya, kalau untuk vaksin ada lagi lembar tambahannya. Sedangkan untuk penerimaan dari pengadaan mandiri yang kita belanja sendiri itu biasanya surat pesanan, surat jalan atau tanda terima barang, faktur, dan bukti rektur. Ini jika ada bukti pengembalian barang, jika dia tidak sesuai dengan permintaan kita. Kalau untuk obat-obat donasi atau hibah seperti yang terjadi pas COVID kemarin, itu biasanya kita catat di buku bantu penerimaan ataupun kita buatkan BAST-nya, berita acara serah terima. Ini contohnya, contoh BAST tadi. Jadi setelah kita ajukan LPLPO, nanti dari instalasi farmasi atau gudang ini, gudang logistik kesehatan Dinas Kesehatannya ini akan mengeluarkan BAST. Ini contoh BAST vaksin. Wajar. Lalu ini biasanya yang kita sebut VAR tadi ya. Di sini ada contoh penggunaan vaksin. Kalau BAST tadi lebih ke jumlah
jumlahnya. Kalau untuk VAR ini, Vaccine Arrival report ini lebih ke detail, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah dikirim, nanti di bagian sini nomor batch dan jumlah diterima. Keluar dari IFK-nya ini berapa suhunya. Biasanya dicatat, pas penerimaan juga dicatat juga suhunya. Lalu kita masuk ke penyimpanan. Setelah kita melakukan pengadaan, penerimaan, lalu penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar terhindar dari kerusakan Fajar kok sama ya, dan mutunya. si Fajar. Enggak ya? Apoteker perlu melakukan kegiatan penyimpanan obat agar mutu obat yang tersedia dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan, lalu untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan memudahkan pencarian serta pengawasan. Aspek umum dari penyimpanan obat itu, jadi secara umum obat-obat disimpan setelah kita terima, obat-obat disimpan dalam lemari, rak ataupun palet. Suhu ruangan harus sesuai dengan syarat penyimpanan. Sediaan farmasi dalam jumlah besar disimpan di atas palet dan penyimpanan sesuai alfabet, serta narkotik dan psikotropik disimpan dalam lemari terkunci dan dipegang kuncinya oleh apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian. Jadi ini adalah hal-hal umum dalam penyimpanan obat. Jadi setelah obat kita terima, obat kita simpan, kita susun sesuai dengan syarat penyimpanannya. Suhu ruangnya, letaknya, pengaturan letaknya, biasa kita memakai sistem FIFO, first expired, first out. Serta kita membedakan kelas terapinya, ada yang untuk antibiotik maupun obat rutin lainnya. Lalu untuk obat-obat yang mudah terbakar seperti alkohol, kita akan melakukan penyimpanan terpisah. Lalu kita juga menyediakan adanya lemari pendingin untuk penyimpanan obat-obat tertentu yang harus disimpan dalam keadaan dingin. Lalu kita juga melakukan pengendalian penyimpanan untuk kadaluarsa obat dan pemantauan secara berkala terhadap penyimpanan obat. Ini biasanya obat dan vaksin berdasarkan penyimpanannya, obat-obat narkotika, high alert, LASA, obat kegawat daruratan, dan vaksin. Kita masuk ke penyimpanan narkotik psikotropik. Ini contohnya, ada koreksi sedikit, ini sekarang update terbaru PMK-nya itu PMK nomor 5 tahun 2023 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Jadi di puskesmas itu pasti, bukan hanya di puskesmas, di setiap fasilitas kesehatan yang menyimpan obat, apalagi ada obat-obat narkotika, psikotropika, itu pasti ada lemari khususnya. Biasanya lemari ini terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah dipindahkan dan memiliki dua kunci atau dua pintu yang berbeda. Biasanya disimpan satu dengan apoteker penanggung jawab, satu lagi dengan apoteker ataupun pegawai yang dikuasakan. Ini untuk penyimpanan obat-obat tertentu. Kalau penyimpanan obat-obat tertentu sekarang di Perka Balai POM yang terbaru nomor 24 tahun 2021. Untuk penyimpanan obat-obat high alert, kita pasti udah tahu semuanya kan, obat-obat high alert itu obat-obat yang perlu diwaspadai, yang dapat menyebabkan terjadi kesalahan, kejadian, dan beresiko tinggi. Biasanya itu ada elektrolit pekat ataupun obat-obat yang tampak mirip ataupun ucapannya mirip. Lalu untuk di puskesmas itu ada penyimpanan obat-obat kegawat daruratan. Kalau di puskesmas itu obat-obat kegawat daruratan ada diletakkan di ruang-ruang tertentu seperti di kamar bersalin, di ruang imunisasi, poligigi, ataupun di unit layanan gawat daruratnya. Biasanya obat-obat kegawat daruratan itu terdiri dari anaphylactic shock kit, emergency kit, ataupun kit kegawat daruratan dalam persalinan.
Biasanya penyimpanannya itu disimpan pada box tertentu yang kuncinya harus mudah dipatahkan. Ini ada contoh gambarnya. Biasanya jika setelah digunakan akan apoteker akan melakukan penggantian obat segera dan dikunci kembali. Biasanya juga akan dilakukan pengecekan suhu dan waktu kadaluarsa serta nomor batch secara berkala untuk menjamin ketersediaan obat kegawat daruratan tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke penyimpanan vaksin. Ini merupakan penggolongan vaksin, ada yang berdasarkan asal antigen dan berdasarkan sensitivitas suhu. Yang vaksin berdasarkan asal antigen itu contohnya ada ada vaksin yang dilemahkan atau vaksin bibit penyakitnya yang dimatikan ataupun rekombinan. Ini pembagian vaksin. Sedangkan untuk berdasarkan pembagian sensitivitas terhadap suhu, vaksin digolongkan dari vaksin tidak tahan beku maupun vaksin yang tidak tahan panas. Ini contoh penggolongan vaksin-vaksinnya. Jadi semenjak 2020-2021, semenjak kita udah masif dengan vaksin COVID, vaksin menjadi tanggung jawab apoteker ataupun kefarmasian di puskesmas. Jadi mungkin kalau dulu kita antipati dengan vaksin, sekarang semenjak COVID ini vaksin jadi lebih aware atau lebih diperhatikan penyimpanannya, penerimaannya, dan penggunaannya. Ini ketentuan dalam pemakaian vaksin, biasanya kita lihat masa kadaluarsanya, di mana pendistribusiannya, pemakaian sisa vaksin, penanganan vaksin dalam kondisi tertentu, maupun paparan vaksin terhadap panas, serta monitoring vaksin dan logistik. Ini penyimpanan vaksin dimulai biasanya dari provinsi. Ini biasanya untuk vaksin alurnya kan vaksin datang dari Bio Farma di Bandung akan masuk ke gudang provinsi. Kalau untuk vaksin polio itu dia minus 15 sampai 25 derajat disimpan masa simpan vaksin di gudang provinsi ataupun di gudang kota. Sedangkan untuk sampai puskesmas itu sudah bisa memakai masa simpannya itu di suhu 2 sampai 8. Ini contohnya untuk DPT, DT, BCG, campak, TD, IPV, dan hepatitis. Disimpan di suhu 2 sampai 8 kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Ini untuk vaksin paparan terhadap panas. Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak dinyatakan perubahan kondisinya dilihat di vaksin vial monitor atau VVM. Jadi di botol vaksin itu nanti ditutupnya atau di botolnya akan ada tanda seperti ini. Ini bukan hanya tempelan biasa, ini menunjukkan penggunaan paparan panas terhadap vaksin tersebut. Jadi kalau untuk gambar A dan B ini masih bisa digunakan sebelum kadaluarsa. Sedangkan jika VVM atau gambarnya di vaksin tersebut seperti C dan D ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini indikator penggunaan vaksin. Kalau A dan B masih bisa digunakan sampai masa kadaluarsa, sedangkan kalau sudah berubah jadi C dan D, ini vaksin tersebut harus dibuang dan tidak bisa digunakan lagi. Untuk penyimpanan vaksin di tingkat puskesmas, biasanya dari Kementerian Kesehatan akan memberikan vaksin refrigerator, tempat penyimpanan vaksin. Gambarnya ada seperti ini. Jadi untuk penyimpanan vaksin ini pun sudah ditentukan suhunya di suhu 2 sampai 8 dan difungsikan untuk menggunakan cool pack di sekitarnya.
Ini contoh penataan vaksin ya. Jadi jarak antar vaksin itu 1 sampai 2 cm letaknya. Jadi untuk vaksin yang panas, sensitif panas diletakkan lebih jauh dari refrigeratornya, evaporatornya. Ini ada contohnya. Biasanya di dalam eh, kulkas vaksin itu ada termometernya, ada freeze tag, freeze watch, ataupun termometer Mueller. Ini contoh penyimpanan obat di gudang. Ini letaknya berdasarkan abjad dan biasanya ditempelkan untuk expired waktu expirednya. Nah, ini salah satu aplikasi terbaru dari Kemenkes. Jadi semenjak kita terpapar dengan vaksin COVID, dari Kemenkes sudah melakukan monitoring penggunaan vaksin, imunisasi maupun logistik secara elektronik. Jadi semua vaksin yang ada kita terima di puskesmas akan kita laporkan penggunaannya di waktu itu. Misalnya penggunaan hari ini, berapa penggunaan vaksin, berapa pengeluaran vaksin. Begitu juga dengan penerimaannya. Semua akan tercatat di aplikasi Smile. Mungkin kemarin masih di bagian logistik untuk vaksin, tapi sekarang Kementerian Kesehatan sudah mulai untuk masuk ke obat-obat program. Jadi penggunaan obat-obat program seperti obat HIV ataupun BMHP HIV, malaria, TB, ataupun sekarang yang lagi tren-trennya ini PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, semua obat ataupun BMHP-nya sekarang sudah tercatat di aplikasi Smile Logistik. Jadi semua apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian di puskesmas akan terpapar atau akan biasa menggunakan aplikasi ini. Karena dengan menggunakan aplikasi ini, Kementerian Kesehatan dapat memonitoring penggunaan kalau untuk Smile vaksin, penggunaan vaksin untuk imunisasi, sedangkan untuk aplikasi Smile Logistik, penggunaan obat ataupun BMHP logistik untuk program dan program PKG. Ini juga contoh penyimpanan obat di salah satu gudang obat apotik puskesmas. Lalu setelah kita penyimpanan, kita akan masuk ke langkah-langkah distribusi. Jadi untuk pendistribusian obat biasanya akan ditentukan frekuensi rutin pendistribusian obat di puskesmas tersebut. Lalu ditentukan jumlah dan obat apa yang digunakan dan melaksanakan penyerahan obat ke jejaring pelayanan puskesmas. Jadi biasanya puskesmas itu ada memiliki puskesmas pembantu atau pustu. Langkah pertama itu frekuensi pendistribusian rutin. Biasanya ada aspek-aspek yang dilihat untuk tetap menjaga proses distribusi itu berjalan efektif dan efisien, itu jarak dan biaya distribusi yang tersedia. Mau berapa kali kita akan melakukan pendistribusian dari gudang farmasi obat puskesmas ke jejaring ataupun ke apoteknya. Langkah kedua tuh menentukan jumlah dan jenis obat. Biasanya didasarkan dengan pemakaian rata-rata, sisa stok obat di jejaringnya, ataupun pola penyakit dan jumlah kunjungan di masing-masing jaringan pelayanan puskesmas. Lalu tahap ketiga itu melaksanakan penyerahan obat ke jejaring pelayanan puskesmas. Biasanya obatnya tetap diserahkan bersama dengan form LPLPO tadi. Ini contoh untuk gudang induk puskesmas dan gudang ruang farmasi. Jadi di awal tadi di sarana dan prasarana puskesmas itu biasanya ada gudang obatnya dan gudang ruangan farmasi atau apoteknya. Perlu diketahui untuk
pendistribusian obat ataupun vaksin dan BMHP, usahakan pendistribusian dalam minimal box terkecil. Apabila untuk vaksin atau barang-barang dingin biasanya menggunakan cold box. Lalu tetap menyertakan dan memperhatikan batch dan expired obat. Lalu setelah rangkaian panjang tadi, biasanya terakhir itu masuk ke pencatatan dan pelaporan dan pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas. Apa tujuan dari pencatatan dan pelaporan ini? Ini sebagai bukti untuk pengelolaan telah dilaksanakan dan sebagai sumber data untuk pembuatan laporan berikutnya dan sebagai bentuk pengendalian. Jadi kita di puskesmas ini juga diaudit bahasanya gitu kan untuk pengelolaan obat. Jadi dengan adanya kita data dan pencatatan itu bisa menjadi dasar kita dalam dasar ataupun bukti dalam pengelolaan yang akan dilakukan berikutnya. Apa yang bisa kita peroleh dari pencatatan, biasanya yang didapat itu sisa stok, jumlah yang diterima, keluar, ataupun kadaluarsa. Manfaatnya untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan farmasi dan sebagai dasar dalam penyusunan laporan serta pengendalian persediaan. Biasanya yang digunakan itu kartu stok, buku penerimaan obat, form catatan obat untuk narkotika psikotropika, dan rekap harian. Ini adalah gambarannya, salah satu gambarannya, kartu stok dan buku catatan stok. Fungsi kartu stok itu untuk mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran obat, termasuk batch dan tanggal kadaluarsa obat. Lalu satu kartu stok hanya digunakan untuk mencatat satu mutasi jenis dari satu sumber anggaran obat tersebut. Data pada kartu stok akan digunakan untuk menyusun laporan pesanan, pengadaan, dan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik sediaan farmasi. Ini contoh kartu stok, langkah-langkah pengisian kartu stok. Kita biasanya membuat nama sediaan farmasinya, lalu masuk ke kemasan dan sumber dananya. Ini untuk pelaporan yang biasa dilakukan di apoteker puskesmas. Jadi selain kita melakukan manajemen pengelolaan obat, kita juga tetap diminta atau dituntut untuk melaporkan laporan bulanan ke Dinas Kesehatan ataupun ke Kementerian Kesehatan. Biasanya itu LPLPO tadi untuk laporan penerimaan dan laporan pengeluaran lembar permintaan obat. Lalu ada laporan obat rusak, hilang atau kadaluarsa, laporan narkotika dan psikotropika, atau biasanya disebut SIPNAP. Lalu laporan kepatuhan terhadap formularium nasional, biasa sekarang disebut dengan IKK. Lalu laporan pelayanan kefarmasian, PIOT, dan konseling. Ini contoh surat tanda terima obat expired yang pernah dilakukan. Nah, ini yang dinamakan LPLPO tadi. Ini yang menjadi dasar permintaan obat tiap bulan ke gudang IFLK kota, Dinas Kesehatan kota ataupun kabupaten. Jadi di sini ada macam-macam jumlah obat. Jadi ada satuan kemasannya, ada harganya, stok awal, penerimaan, dan pemakaiannya. Lalu jika bulan tersebut jatuh ke bulan permintaan, akan dibuat permintaan obatnya. Jika ada obat ED, akan dilampirkan obat expired-nya di sini. Ini salah satu contoh laporan ke kementerian, laporan penggunaan SIHA, penggunaan obat HIV dan AIDS. Lalu setelah kita masuk ke bagian manajemen pengelolaan farmasi obat dan BMHP, kita masuk ke pelayanan farmasi klinis. Biasanya untuk pelayanan farmasi klinis itu dimulai dengan pengkajian atau screening resep, lalu dispensing, lalu PIO dan konseling ataupun VCT untuk puskesmas rawat inap.
Kalau untuk pengkajian resep, biasanya itu ada persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis. Ini contoh resep yang ada di Puskesmas Muara Fajar. Ini terdiri dari kejelasan tulisan, nama dokter, SIP, tanggal, kalau lebih lengkap lagi ada alamat dokter, tanggal penulisan resep, ada nama pasien, tanggal lahir, berat badan, alamat, nomor telepon, dan status pasien tersebut. Ini contohnya. Dan di bawahnya itu ada lembar kontrol pemberian obat. Jadi saat kita memberikan obat, kita akan memberikan penjelasan tentang benar obat, dosis, benar pasien, rute pemberian obat, dan waktu pemberian obat. Itu semua termasuk dalam persyaratan administrasi. Sedangkan untuk persyaratan farmaseutiknya, ada tidaknya nama obat, bentuk sedia dan bentuk sediaan, potensi, dosis, dan cara pemberian yang jelas serta aturan pakai. Untuk persyaratan farmaseutik lainnya. Selain itu, kita juga ada di Puskesmas yaitu formulir pelayanan informasi obat. Jadi formulir pelayanan informasi obat itu biasanya diisi jika ada PIO. PIO ini dilaksanakan. Ini contohnya ada identitas penanya. Ini tidak hanya untuk pasien, bisa untuk keluarga pasien ataupun petugas kesehatan seperti dokter, perawat ataupun petugas lainnya. Lalu di sini ada tentang data pasien, pertanyaan biasanya apa yang kita ditanyakan, jenis-jenis pertanyaannya dan apa jawaban kita serta pada dasar referensi kita menjawab tersebut. Diisi oleh apoteker yang menjawab, tanggal, waktu, dan metode jawaban bisa lewat lisan, tertulis, ataupun lewat telepon. Kita lingkarin aja. Selain itu, ada juga lembar checklist pemberian informasi obat pasien rawat jalan. Jadi biasanya di satu puskesmas setiap hari ada catatan jumlah pasien, nama pasien, umur, poli, diagnosa, penunjang, dan informasi yang telah diberikan itu apa aja gitu. Adakah kita menyebutkan nama obatnya, sediaannya, dosis, cara pakai, dan lain-lain. Lalu diakhiri dengan paraf dari petugas. Ini pengkajian dan pelayanan resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Untuk pelayanan informasi obat, kegiatan pelayanan dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini. Sedangkan untuk konseling, yaitu kegiatan pelayanan dilakukan oleh apoteker untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat, serta untuk pasien rawat jalan, rawat inap, dan keluarga pasien. Jadi mungkin di kalangan apoteker ada yang mengatakan PIO itu merupakan pemberian informasi obat seperti biasa. Itu sebenarnya PIO bukan pemberian informasi obat, karena pemberian informasi obat dan kegiatan penyerahan obat atau dispensing itu termasuk dalam rangkaian pelayanan resep. Kegiatan PIO itu memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara proaktif dan pasif, menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat, ataupun tatap muka. Membuat buletin atau leaflet pun termasuk ke dalam kegiatan PIO, serta melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien, melakukan pendidikan atau pelatihan, dan mengkoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan farmasi itu pun termasuk kegiatan PIO. Ini beberapa kesalahan persepsi yang sering terjadi di kalangan apoteker. Beberapa orang menganggap pemberian informasi obat sama dengan pelayanan informasi obat. Dan beberapa orang menganggap jumlah resep merupakan jumlah PIO. Konseling sama dengan PIO. Ini salah. Jadi PIO itu mencakup PIO atau pelayanan informasi obat ini mencakup kepada pemberian informasi obat, konseling, memberikan sosialisasi, ataupun adanya tanya jawab di antar tenaga kesehatan juga termasuk ke dalam pelayanan informasi obat.
Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Fajar atas pemaparan materi yang sangat menarik ya Pak, yang dibahas dari mulai pengolahan sediaan farmasi, BMHP, dan juga pelayanan farmasi klinis, di mana tadi sudah ada pengolahan sediaan farmasi yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pencatatannya juga dijelaskan oleh Bapak Fajar. Baik, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab kepada para mahasiswa yang hadir di sini. Silakan kalau ingin bertanya kepada narasumber bisa menggunakan fitur raise hand atau jika malu untuk mengeluarkan suara emasnya bisa menggunakan via room chat. Silakan diketik pertanyaannya di sana. Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada para mahasiswa. Mungkin mahasiswanya masih memikirkan pertanyaannya juga ya Pak ya. Ya. Karena disclaimer ini kita minggu keempat Bapak sudah perkuliahan pakar ini dengan setiap minggu itu sudah berbeda-beda materi yang disampaikan juga. Jadi sudah minggu keempat juga mahasiswa menggunakan waktu weekendnya untuk kuliah pakar ini. Jadi sambil menunggu mahasiswa memberikan pertanyaan, mungkin saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak. Ya, Ini boleh. terkait dengan farmasi klinis, ya kebetulan saya juga basicnya di farmasi klinis. Saya sangat penasaran kalau untuk saya pribadi terkait dengan eksistensi apoteker dan farmasi di tenaga kesehatan, apalagi di fasilitas kesehatan ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah di era digital, sudah menggunakan AI, Pak. Jadi Ya. saya ada baca itu menggunakan CDSS ya, Pak ya, berbasis AI. Nah, apakah sudah ada dilakukan di puskesmas kah? Dan jika sudah ada, apakah itu mengancam eksistensi kita sebagai apoteker atau farmasi? Karena kan tugas kita sebagian bisa dipekerjakan oleh AI tersebut, Bapak. Jadi apa strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi biar eksistensi kita itu tidak turun di mata masyarakat maupun di mata tenaga kesehatan yang lain gitu ya Pak ya. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Oke, saya jawab sedikit ya Bu ya. Kita di puskesmas, kan puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan paling dasar gitu. Apalagi ini di bawah pemerintahan. Biasanya eh, untuk menunjukkan eksistensi apoteker itu mungkin saya akuin eh, eh, apoteker mungkin karena baru mulai ada di puskesmas mungkin akhir-akhir ini karena selama ini kita tahu tidak semua puskesmas itu ada tersedia atau ada apotekernya. Paling hebat itu cuman ada tenaga teknis kefarmasian. Eh, untuk meningkatkan eksistensinya ya kita harus menunjukkan kemampuan diri. Personal branding apoteker itu apa gitu. Apalagi di zaman sekarang yang sudah ada AI dan lain-lainnya itu eh, menurut saya untuk pelayanan kefarmasian itu tetap harus ada apotekernya berperan aktif di puskesmas apalagi untuk ke masyarakat. Kebetulan sharing aja Bu. Ya, Untuk di puskesmas ini kan kita tahu apoteker itu baru bukan baru ya gimana dibilang mungkin baru kebanyakan baru di akhir-akhir ini ada apoteker standby bukan standby maksudnya bekerja di puskesmas. Beberapa waktu lalu mungkin di puskesmas untuk penanggung jawab farmasinya mungkin bisa aja itu bukan tenaga tenaga farmasi ataupun tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan untuk menjaga atau menjadi penanggung jawab farmasi dan BMHP di puskesmas tersebut. Eh, saya sendiri merupakan apoteker pertama di puskesmas tempat saya bekerja. Padahal kurang lebih puskesmas saya ini sudah berdiri sejak 2007, 2008. Baru di tahun 2019 itu ada
apotekernya yang memang ditaruh atau diletakkan di puskesmas tersebut. Untuk pertama-tama orang juga masih jangankan masyarakat untuk kawan-kawan sesama di puskesmas juga merasa kaget, bukan kaget ya, merasa ada profesi kesehatan yang baru loh gitu, yang menanggung jawab, yang menghandle tentang pengelolaan sedia informasi maupun dengan pelayanan kefarmasiannya. Jadi setelah berjalannya waktu, kita yang ada di puskesmas pasti akan menunjukkan eh, bukan kerjaan, kinerja kita sebagai apa gitu, sebagai pengelola penyedia sediaan farmasi dan BMHP. Juga kita mencakup tentang pelayanan farmasi klinis. Eh, kita tahu tidak tidak semua tenaga kesehatan yang tahu tentang obat. Nah, disitulah peran kita ditunjukkan untuk menunjukkan jati diri kehadiran kita sebagai tenaga farmasi atau apoteker itu. Apalagi makin ke sini zaman makin canggih dengan hanya menggunakan AI, eh, orang bisa dapatkan pengertian sesuatu atau penjelasan sesuatu. Tapi menurut saya tetap eh, kehadiran seorang apoteker itu tetap harus ada untuk pelayanan farmasi di pelayanan kesehatan paling dasar. Menurut saya sih itu, Bu. Ya, baik Bapak. Terima kasih ya Pak. Berarti menunjukkan kualitas dari Ya. kinerja kita sebagai seorang farmasi ya. Hmm. Baik Bapak, ini sudah ada pertanyaan satu dari Yuti Sahara Pratiwi di room chat kita. Selamat siang Ibu Moderator dan Bapak Fajar. Izin bertanya bagaimana cara pengendalian obat expire di puskesmas? Apakah ada pemusnahan mandiri? Kalau ada bagaimana prosedurnya? Nah, begitu Pak pertanyaan dari Yuti. Langsung dijawab atau gimana nih, Bu? Langsung dijawab aja Oh, Bapak. langsung dijawab aja. Oke. Untuk pengendalian penggunaan obat expired itu di puskesmas, kita pasti dengan menggunakan LPLPO gitu akan melaporkan tentang obat expired apa aja yang kita temui di bulan tersebut. Lalu biasanya Dinas Kesehatan tiap tahun akan mengadakan pengadaan pemusnahan obat expired. Biasanya di akhir tahun itu Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat atau pemberitahuan tentang pengumpulan obat-obat expired. Jadi obat-obat expired yang ada di gudang yang telah kita sisihkan penggunaannya akan kita kumpulkan, kita data seperti yang saya ada lampirkan tadi, berita acara obat expired, kita buat, kita pisahkan berdasarkan jenis obatnya. Biasanya obat narkotika dan psikotropika yang dipisahkan dengan obat-obat lainnya, lalu akan kita bawa ke ke gudang. Biasanya gudang farmasi yang akan menindaklanjuti pemusnahannya. Biasanya mereka akan menggunakan pihak ketiga dalam mengumpulkan obat-obat expired. Itu aja, Bu. Ya, berarti begitu ya Pak ya prosedurnya. Kalau untuk BMHP hampir Eh, sama juga atau Hampir bagaimana sama itu juga. Pak? Untuk BMHP sama juga dengan sediaan obat dan farmasi lainnya. Kita Hmm, cuma akan mendata, lalu kita membuat berita acaranya, dan kita akan membawa berita acara tersebut dan barangnya ke gudang farmasi. Nanti gudang farmasi yang akan menindaklanjuti untuk pemusnahannya. Itu biasanya, Bu. baik. Oke Bapak, ini lanjut ada pertanyaan lagi Pak. Sudah ada yang raise hand dari Pinkan Indriani. Silakan Pinkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu, Bapak. Ya. Perkenalkan, saya Pinkan Indriani dari Farmasi 2023. Saya ingin bertanya mengenai tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa dokumen yang disiapkan untuk penerimaan obat dari Dinas Kesehatan itu ada salah satunya LPLPO dan FAR. Nah, Mm-mm. dalam konteks tata kelola obat, bagaimana prosedur ketidaksesuaian antara dokumen yang kita ajukan tadi dengan fisik obat yang kita terima? Apakah dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan yang transparan untuk mencegah kebocoran stok dan penyimpangan administrasi, Pak? Oke, mantap pertanyaannya ya. Iya Jadi, Pak, silakan dijawab Bapak. jadi biasanya kan kalau untuk yang sudah berlalu ini biasanya
kalau misalnya ada ketidaksesuaian ya antara LPLPO maupun berita acara yang dari gudangnya. Biasanya itu kita akan tindak lanjuti. Biasanya kita akan kabari. Biasanya di sebelum sebelum kita kan kita buat di LPLPO itu ada permintaan obatnya. Nanti kita akan ajukan ke dinas. Setelah ke gudang, di gudang nanti ada apoteker gudangnya akan menerima LPLPO kita, lalu akan mencatat permintaan-permintaan kita. Lalu mereka akan menyediakan obat-obat yang sesuai yang tersedia di gudang sesuai dengan permintaan kita. Kita sebagai apoteker puskesmas wajib datang ke gudang untuk mengecek kembali obat-obat yang telah kita minta yang sesuai dengan yang tersedia di gudang. Jadi di gudang pun ada juga apoteker-apoteker yang bekerja di sana. Jadi kita saling berkoordinasi. Sebelum obat yang kita terima itu kita bawa ke puskesmas, kita akan mengecek eh, obat yang diberikan dari gudang kepada kita sesuai tidak dengan permintaan kita ataupun sesuai dengan barangnya. Kita akan melihat itu kayak tadi saya sampaikan, kita akan lihat itu fisiknya. Habis itu expire obatnya, jumlahnya kita akan cek. Jadi setiap barang yang telah kita dapat dari gudang sebelum keluar dari gudang itu sudah harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kita. Jadi jika keluar dari gudang itu diharapkan untuk mencegah ketidaksesuaian itu lebih minim. Jadi keluar dari gudang itu sudah benar-benar obat expirednya jauh, jumlahnya sama, tidak ada obat yang rusak. Begitu juga untuk vaksin. Jadi setelah kita ajukan permintaan, apalagi sekarang vaksin dan beberapa obat program itu permintaannya pun bukan hanya permintaan di LPLPO, tapi juga tetap kita minta secara sistem di SMILE tadi. Jadi kita buat di permintaan LPLPO, kita buat juga di secara sistem di SMILE, lalu nanti dari orang gudangnya approve ke permintaan kita sesuai dengan stoknya yang ada. Kita datang menjemput obatnya. Setelah kita datang menjemput obatnya, kita akan saling mengecek barang yang kita butuhkan tersebut. Setelah barang sudah sesuai, pihak gudang akan membuat berita acara BAST tadi. Itulah bukti untuk kita sesuai dengan barang-barang yang kita bawa dan barang yang kita minta. Mungkin itu aja, Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang sudah terjawab ya, Pinkan ya. Bagaimana, Pinkan? Apakah sudah terjawab? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain dari mahasiswa kita atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya juga kami kan terkait dengan farmasi klinis dan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Berarti Bapak kalau untuk Alkes itu pengelolaannya juga di bagian farmasi ya, Pak ya? Iya, ya Oke. sekarang logistik yang namanya logistik di puskesmas itu ada di tanggung jawabnya farmasi ataupun apoteker di puskesmasnya. Apalagi kita semenjak COVID ini, mungkin dulu vaksin itu ya khususnya mungkin ada di bidan, bukan di farmasi. Tapi semenjak adanya COVID dengan sistem baru dari Kementerian Kesehatan ini memakai sistem SMILE itu, semua penanggung jawabnya ada di farmasi untuk logistik, alat kesehatan, obat, BMHP, regen, dan vaksin. Baik, Gitu, Bu. Bapak. Ya, penjelasan yang sudah rinci sekali ya, Pak ya. Terus Ya. sambil menunggu juga ya, mungkin ada Ya. pertanyaan lagi kah dari mahasiswa kita, Bapak? Sepertinya sudah banyak yang berdiam diri, karena kebetulan ini di siang hari ya, Bapak, Ya, kita iya kuliahnya kebetulan biasanya di pagi pagi hari ini, Bu. kuliahnya. Iya. Kebetulan pagi saya ada pelayanan juga. Di sini puskesmas tetap masuk di hari Sabtu. Oh, gitu, Bapak. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan, Bapak, ada Bapak Rifki yang raise hand. Silakan, Bapak, untuk bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Gila. Eh,
pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar atas paparan materinya. Nah, di sini saya tertarik dari apa yang sudah disampaikan Bapak tadi terkait dengan vaksin nih Pak. Ya, Ini kebetulan eh, mungkin kita dari generasi yang sama, jadi mungkin berkaitan dengan vaksin ini eh, pada saat perkuliahan mungkin kita ada sedikit mendapatkan pemahaman atau pengetahuan mengenai vaksin. Tapi pada tahun 2019 kemarin, seperti yang Bapak sampaikan, kita eh, dipaparkan selalu dengan vaksin ini. Gitu. Mungkin yang ingin ditanyakan juga mungkin nanti juga bermanfaat juga bagi mahasiswa yang lainnya yang nantinya akan melaksanakan kegiatan magang. Kami di sini ada kegiatan magang ya Pak Fajar ya. ya. Sebenarnya di Puskesmas ini seperti apa Pak terkait dengan penanganan vaksin atau manajemen vaksin ini? Kemudian berkaitan juga bagaimana pemesanannya, pengelolaannya, kemudian mendistribusikannya ke pasien. Mungkin itu saja Pak. Oke, siap. Makasih untuk Pak Eki. Jadi vaksin ini merupakan eh, semenjak 2019 lah ya, semenjak COVID ini, kita di bagian farmasi dapat tanggung jawab untuk pengelolaan vaksin. Jadi kalau sistemnya di puskesmas, vaksin-vaksin ini kan beraneka ragam ya, beraneka eh, jenisnya. Ada yang freeze sensitif, ada hand sensitif. Jadi kalau untuk di puskesmas ada penanggung jawab program karena vaksin ini termasuk salah satu program pemerintah. Jadi di setiap puskesmas itu ada penanggung jawab program. Kita sebagai apoteker biasanya saling berkoordinasi dengan PJ program tersebut. Jadi PJ program tersebut biasa akan apa ya namanya minta kepada kita kebutuhan vaksin-vaksin apa yang dibutuhkan untuk penggunaan imunisasi di 1 bulan ataupun beberapa bulan ke depan. Jadi ketika PJ program meminta vaksin, kita akan membuat secara sistem di Smile tadi, kita akan minta permintaan vaksinnya, lalu kita juga tetap membuat secara tertulis permintaan vaksin tersebut. Setelah kita buat secara tertulis maupun secara sistem, kita akan permintaan kita tersebut akan masuk langsung ke dalam eh, sistem Smile yang ada di gudang maupun di PJ program di Dinas Kesehatan. Lalu nanti PJ program Dinas Kesehatan akan meng-ACC permintaan vaksin yang kita minta. Setelah itu kita akan datang ke gudang. Lalu di gudang kita akan menyerahkan surat permintaan kita, permintaan vaksin, dan kita akan menunjukkan permintaan kita secara sistem lewat Smile tadi. Dan nanti eh, eh, petugas yang ada di gudang pun akan meng-ACC atau apa namanya, approve permintaan kita secara sistem. Ada nggak misalnya kita meminta DPT 5 vial ataupun vaksin rabies berapa vial. Nah, nanti mereka akan menyiapkan vaksin-vaksin tersebut. Setelah kita saling berkoordinasi dengan gudang, vaksin tersebut akan disiapkan di dalam cool box. Cool box enggak ada boleh. Di dalam cool box yang biasanya terisi dari ada cool pack atau kotak dingin cair yang akan kita bawa untuk ke puskesmas kita. Jadi setelah di gudang tersebut terjadi sistem pemberian, kita akan membawanya ke puskesmas. Setelah di puskesmas, kita akan langsung memasukkannya dan menyusunnya sesuai dengan ini letaknya nih. Ini contoh penggunaan vaksin. Salah satu contoh penyimpanan vaksin. Dan setelah kita letakkan di puskesmas, nanti biasanya tiap bulan itu ada
jadwal posyandu. Dari jadwal posyandu itu, PJ imunisasi di puskesmas akan memberikan kebutuhan masing-masing posyandu itu berapa vial. Misalnya untuk vaksin DT berapa, vaksin BCG berapa. Nah, setelah memberikannya itu pun kita masukkan ke dalam kulpek. Kulpek itu semacam kotak, kayak kotak es gitu. Itu yang dibawa untuk bidan-bidan ke posyandu-posyandunya. Setelah itu, kita biasanya akan meminta pelaporan penggunaan vaksinnya. Jadi tiap hari, tiap saat ada posyandu, kita akan meminta data penggunaan vaksinnya. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Smile itu untuk melakukan pengeluaran atau distribusi akhir dari vaksin tersebut. Nanti di akhir bulan pun kita akan melakukan stok opname vaksin yang ada itu pun kita masukkan ke dalam LPLPO. Dan di sistem Smile ini pun tiap akhir bulan itu kita akan melakukan stok opname vaksin. Kita akan lihat secara real vaksin itu jumlahnya berapa dan secara sistem itu jumlahnya berapa. Itulah yang biasanya rutin kita kerjakan saat ini untuk alur vaksin. Kayak gitu Pak Eki. Mungkin satu lagi nih Pak Fajar. Ya, Ini izin eh, Bu Dila ya Bu. Iya, lanjut Pak. Ini kan terkait juga tadi kan ada vaksin ini merupakan program. iya. Terus juga bagaimana dengan obat yang biasanya disediakan eh, di puskesmas gitu. Oke. Apakah obat yang disediakan di puskesmas itu Ya. berdasarkan program juga? Hmm. Karena saya melihat juga tadi ada Ada. dari pemaparan Bapak, ada e-katalog gitu. Oh, Kemudian ada juga yang pemesanan langsung. ya, Kemudian ada yang dari instalasi apa, permintaan. farmasi ya. Ya, Oh, itu. Mungkin itu aja Pak Fajar. oke siap. Saya jawab. Jadi untuk di puskesmas ini selain obat rutin, kita juga ada obat program. Itu contoh-contohnya obat program kurang lebih ada sekitar 20-an jenis macam obat program seperti obat cacing, obat tablet tambah darah, dan lain-lainnya. Jadi kalau untuk obat program kita itu biasanya dapat dari gudang itu udah ada alokasinya, alokasi sasaran di puskesmas, di wilayah puskesmas tersebut. Jadi kita biasanya jarang untuk membuat permintaan ataupun di e-katalog itu ya pengadaan itu kita biasanya tidak ada untuk obat-obat program. Jadi obat program itu merupakan obat-obat alokasi sesuai dengan capaian maupun sasaran di wilayah kerja kita. Misalnya nanti kita tahu ada di bulan Agustus ataupun di bulan Februari itu program pemerintah untuk memberikan obat cacing. Jadi nanti PJ program lagi di puskesmas akan mengingatkan kita atau akan mengabari kita ada alokasi dari Dinas Kesehatan jumlahnya seperti berapa box misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nanti akan datang ke gudang, tetap membuat eh, surat permintaan berapa alokasi yang kita dapat dari Dinas Kesehatan. Lalu kayak obat biasanya kita akan cek jumlahnya, keadaan obatnya, lalu nanti dari gudang akan membuat eh, BA berita acara obat tersebut. Jadi kalau untuk pengadaan lewat katalog ataupun pengadaan langsung itu tidak ada untuk obat-obat program karena obat-obat program sudah dialokasikan dari Dinas Kesehatan ataupun dari Kemenkes sesuai dengan capaian dan sasaran di wilayah kerja kita. Kayak gitu Pak Eke. Oh, jadi dengan kata lain ini enggak semua obat di puskesmas itu buat program gitu ya Pak Oh, Fajar ya. enggak, tidak Ada. semuanya obat-obat program itu kurang lebih ada sekitar 20 macam obat-obat program kayak untuk tablet tambah darah dan obat cacing dan lain-lain. Kayak gitu Pak Eke. Oke, mungkin terima kasih Pak Fajar. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya Pak Eki dan jawaban juga dari Bapak Fajar. Sambil mungkin adakah pertanyaan lain yang ingin bertanya? Ini ada satu lagi Bapak, Ya. Tiara Melianti. Silakan Tiara untuk bertanya. Izin Pak Bu, sebelumnya perkenalkan saya Tiara Melianti Fadilah dari Angkatan 2025.
Saya ingin bertanya terkait hal yang sering saya temukan dalam sehari-hari, yaitu misalkan ada seorang pasien datang ke apotek A untuk membeli obat dengan golongan keras tanpa resep dokter. Nah, lalu apoteker di apotek A ini menolak memberikan obat tersebut karena termasuk obat yang harus dengan resep dokter. Lalu si pasien ini pergi ke apotek lain untuk membeli obat yang sama, tapi di apotek tersebut diperbolehkan oleh apoteker di sana. Lalu pertanyaan saya yaitu, bagaimana sikap profesional apoteker seharusnya ketika menghadapi pasien yang ingin membeli obat keras tanpa resep dokter, sementara di apotek lain pasien tersebut dapat membelinya dengan mudah? Terima kasih, Pak. Baik, Eh, Bapak, silakan bisa dijawab, Bapak. Oke, saya langsung jawab aja ya. Kebetulan kan untuk saya di puskesmas ini kita nggak ada terima resep dari luar ya. Itu kita terima pelayanan resep memang dari eh, internal puskesmas. Cuman kalau untuk pandangan saya sebagai apoteker, jika ada di satu apotek kita tidak menerima eh, permintaan obat keras tanpa resep, sedangkan di apotek lain ada yang menerima apa permintaan obat tanpa dengan resep. Untuk permintaan obat keras tanpa resep itu kita balikkan lagi ke masing-masing pribadi kita. Kita tahu regulasi ataupun apa ya, kayak misalnya contohnya saja kan orang banyak tuh kayak membeli obat antibiotik tanpa resep, sedangkan eh, penggunaan antibiotik itu harus sedangkan di puskesmas saja kita ada itu namanya pelaporan penggunaan kerasionalan obat. Untuk penggunaan obat di puskesmas saja, penggunaan antibiotik saja tetap dikontrol penggunaannya. Apalagi untuk apotek yang di luar, yang tidak ada pengontrolnya, paling cuman hanya dari Dinkes ketika dia turun lapangan. Menurut saya itu balik lagi ke jati diri masing-masing apotekernya. Karena kita tahu kalau untuk di apotek itu beberapa eh, orientasinya itu biasanya untuk lebih ke money orientednya gitu, tidak kepada keidealisan sebagai seorang apoteker. Seharusnya kita tahu obat keras itu harus dibeli dengan menggunakan resep. Eh, Sedangkan di apotek lain mungkin bisa obat keras itu dibeli dengan tidak menggunakan resep. Eh, Mungkin patut dipertanyakan jiwa apotekernya, kehadiran apotekernya seperti apa untuk apotek yang menerima resep-resep keras yang menerima pembelian obat keras tanpa menggunakan resep. Itulah saya sarankan untuk adik-adik semua atau kawan-kawan semua, kita ada terikat dengan regulasi eh, penggunaan obat, mana yang obat keras, mana obat narkotika, psikotropika, itu penggunaannya harus dikontrol. Jadi diharapkan untuk adik-adik semua nanti tetap keidealisannya tetap dijaga untuk tidak melayani hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin seperti itu. Ya, baik, Bapak. Gimana Tiara Melianti atas jawaban Bapak Fajar? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, benar sekali ya Pak. Sekarang kalau di lapangan pun itu banyak kejadian sebenarnya Pak ya. Dijual tanpa resep dokter karena yang betul disebutkan Bapak tadi karena money orientednya tadi lebih mencari keuntungan daripada komitmen diri sebagai apotekernya. Ya, baik kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi kah dari mahasiswa? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bapak. Sudah cukup banyak juga pertanyaan tadi dan sudah terjawab semuanya juga, Bapak ya. Kita sudah berada di akhir acara. Kita tutuplah sesi tanya jawabnya tadi ya, Bapak ya. Karena keterbatasan waktu kita juga, akhirnya kita menutup untuk sesi tanya jawab dan diskusinya.
Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak Fajar atas kehadirannya yang mau meluangkan waktu menjadi narasumber pada kuliah pakar kami hari ini dan membagikan banyak ilmu pengetahuan dan regulasi terbaru juga yang mungkin peserta pada hari ini kurang tahu, jadi update untuk regulasi yang sudah disampaikan juga tadi. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, Bapak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang masih stay sampai akhir acara. Dan di sini saya berterima kasih karena sudah berpartisipasi dan sudah cukup antusias juga untuk acara kuliah pakar hari ini. Saya selaku moderator hari ini ingin mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama berjalannya kuliah pakar hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Salam. kepada Ibu MC. Terima kasih eh, pada Pak Fajar selaku narasumber dan Ibu Nur Fadilah selaku moderator. Baik, sebelum kita tutup, kita mungkin akan lanjut ke sesi ini ya, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga kepada Ibu moderator pada hari ini ya. Silakan. Nah, oke, baik ya. Oke, terima kasih ya Bapak Fajar. Berikut sertifikatnya. Selanjutnya, sertifikat untuk moderator kita pada hari ini, Ibu Apoteker Nur Fadila, SPAM MFAM. Ya, sepertinya kita ada kendala teknis ya. Apakah sudah bisa, panitia? Oh, sudah ya. Sertifikat untuk moderatornya tadi baru sertifikat narasumber ya. Masih sertifikat narasumber. Nah, oke, baik. Oke, terima kasih kepada Ibu moderator kita pada hari ini, Ibu Apoteker Nur Fadila M.Fam. Oke, baik. Demikianlah kegiatan kuliah pakar series keempat kita ya, yang terakhir. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana dengan baik. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Apoteker Fajar Yoni Ilhami SFAM, dan juga kepada Ibu moderator Apoteker Nur Fadila SFAM MFAM. Ya, kita beri aplaus dulu ya untuk narasumber serta moderator kita, serta para peserta pada hari ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan ya di siang hari yang sangat terik seperti ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Oke, baik. Kita karena tadi saya buka dengan pantun pembuka, maka izinkan saya untuk menutup dengan pantun penutup terlebih dahulu. Baik, burung nuri terbang menawan, hinggap sebentar di dahan jati. Ilmu tersaji jadi bekal berkesan, semoga bermanfaat untuk kita nanti. Oke, lanjut ya, pantun terakhir. Pergi ke ladang memetik buah pala, hasil panennya sungguh berharga. Kuliah Cakep. pakar series 4 kita telah usai bersama. Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi teruslah jaya.
Oke, kita beri aplaus dulu untuk semuanya ya. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Apoteker Fajarion Ilhami. Semoga berkenan untuk memberikan materi kembali nanti di lain kesempatan dan juga kepada Bapak Ibu dosen jurusan farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, kepada para mahasiswa terima kasih dan kita tutup kuliah pakar series 4 kita yang terakhir ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf jika terdapat kesalahan baik itu dari lisan ataupun tulisan dan izinkan kita untuk menutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Sama-sama, terima kasih. ya.